Ya, kita mulai market review kita hari ini ya. Hari ini berarti besok itu adalah hari terakhir untuk bulan Juli ya. Nah, sekarang kita mau lihat ya, kira-kira prospek untuk di bulan Agustus secara teknikal seperti apa. Jadi nanti kalau data-datanya di hari Sabtu aja ya pada saat market update. Nah, sekarang kita lihat dulu nih data teknikal untuk si bulan Agustus ya. Apa yang kita lihat di bulan Juli ini dulu ya. Bulan Juli ini udah terjadi kenaikan lumayan ya. Benar ya? Dan ditutup di area yang kita mau. Jadi mulai katakan secara seasonal dia sudah ditutup hijau. Jadi tinggal kita lihat nih besok nih. Besok kalaupun dia koreksi selama berada di atas 6.925, ayo udah itu berarti dia udah memenuhi seasonalnya ya. Jadi history repeat itself-nya itu udah terpenuhi. Jadi dia udah ditutup positif nih. Walaupun mungkin positifnya cuma berapa persen ya, paling 0, berapa persen. Kita tinggal tunggu ya penutupan besok ya. Besok kan masih ada 1 hari lagi di Juli. Sedangkan untuk di Agustus yang kita lihat itu sekarang gini. Agustus itu secara seasonal dulu ya, kita lihat ya. Agustus secara seasonal, ini bulan Agustus di sini. Jadi dari data-data yang ada, ini data itu dari tahun 98 sampai ke 2002 ya. Kita ngelihat bulan Agustus itu memang bukanlah bulan yang baik untuk kita melakukan trading. Jadi kalau dia koreksi sebenarnya juga wajar ya. Kalau lihat dari teknikalnya, pergerakan indeks sendiri dari 2 minggu terakhir lah ya. 2 minggu terakhir ini udah cenderung udah cukup tinggi kan. Jadi kalau dia koreksi sebenarnya ini masih wajar. Tetapi kalau lihat dari data-data ekonomi yang ada di bulan Agustus, mungkin koreksinya juga tidak akan terlalu tajam ya. Kalaupun dia koreksi, itu sebenarnya adalah sebuah berita baik. Ya, berita baik untuk kita buat kolek di bawah. Itu satu, buat kolek di bawah. Kedua adalah untuk kita ngetes saham-saham yang ada di dalam porto atau emiten-emiten yang kita incar itu seberapa kuat dia bertahan melawan market. Ya, nah kalau kita lihat dari data ekonomi yang ada, kita mau tunggu ini malam ini nih. Data ekonomi malam ini itu ada data GDP ya. Nah, ini data pertumbuhan ekonomi untuk Q2. Kenapa ya gitu kita tunggu? Karena kalau teman-teman lihat dari data ekonominya, kemarin di bulan lalu, di Q yang lalu, Q1 itu udah minus 1,6. Jadi kalau sampai Q2 ini juga minus, berarti secara data ya, secara teori, maka perekonomian Amerika Serikat itu sudah masuk ke dalam tahap resesi. Kenapa? Karena 2Q berturut-turut dia negatifnya kayak gini nih. 2Q berturut-turut dia negatif. Walaupun nanti di akhirnya ini kayak misalnya ini rebound ya. Berarti resesinya cuma berlangsung sebentar ya. Nah ini kita mau lihat nih nanti malam. Malamnya itu berarti jam 7.30 kalau tidak salah waktu Indonesia Barat nih ya. 7.30. Nah perkiraan yang ada, kesepakatan sama perkiraan yang ada itu positif. Berarti dia masih belum masuk ke resesi. Kalau sesuai dengan kesepakatan atau perkiraan ya. Jadi kalau sampai dia masuk resesi ya berarti kan itu di luar perkiraan nih ceritanya. Ya ini yang kita lihat ya. Kalau dia sampai masih positif ya it's good. Berarti kan masih resesinya ditunda doang ya ke Q selanjutnya. Q selanjutnya di Q3 itu nanti bagaimana. Kalau Q3-nya negatif, kita mesti tunggu lagi di Q4-nya. Karena dia mesti berturut-turut 2Q itu negatif baru bisa dikatakan resesi. Jadi kalau dia ini positif, resesinya kayak kayak ditunda gitu loh ya. Kita lihat di Q3-nya bagaimana, Q4-nya bagaimana, oke? Nah, sedangkan untuk di Agustus ini kan kemarin kan sudah naik nih suku bunga nih 75 basis point sesuai perkiraan kan. Untuk di Agustus sendiri, The Fed itu kayak kita bilang reses ya. Jadi dalam 1 tahun itu The Fed itu cuma ada 8 kali pertemuan untuk memutuskan kenaikan suku bunga atau tidak ya. Jadi ini kayak teman-teman lihat ya. Ini jadi 8 kali itu berarti Februari nggak ada. Kemudian di April nggak ada. Di Agustus juga tidak ada. Kemudian September, Oktober dia nggak ada juga. Nah jadi Agustus itu kayak lowong gitu lah ya. Jadi baru akan ada lagi di September. Nah kalau lihat sekarang kan suku bunganya sudah 2,5 nih, 2,5%. Sedangkan target The Fed di 2022 ini mau dinaikin sampai 3,5 sampai 3,75. Berarti kan ini sisa 100 basis point kan.
Nah, sedangkan pertemuan The Fed itu sisa 3. Jadi kalau 100 basis point ya paling dia bagi 3 lah. Misalnya September 50, 25, 25. Udah selesai kan? Berita gembira yang lain itu adalah gini. Market ternyata pada saat kenaikan suku bunga yang di bulan Juli itu yang sampai 75 basis point itu, market sudah tidak merespon itu lagi. Teman-teman bisa lihat ya dari indeks dolar. Indeks dolar kita lihat ya pada bulan Juli, berarti tanggal 20-an ya, 26, 27 ini ya, teman-teman bisa lihat ya, market sudah tidak merespon kenaikan suku bunga. Logikanya kan gini ya, teorinya kan begini. Kalau suku bunga The Fed naik, harusnya diikuti oleh kenaikan nilai dolarnya. Tapi ini tidak. Ini sudah mulai turun nih. Sudah mulai turun. Jadi ya kalau misalnya tinggal 3 kali pertemuan lagi dalam 1 tahun ya bisa jadi dia mungkin masih akan ya mungkin nanti dia turun ya sampai ke support ini terus habis itu berhenti kali ya. Ya ini kemungkinan seperti itu. Ya kita melihat bahwa nilai dolarnya mulai menyesuaikan diri nih. Bisa jadi ya ini kan sekarang lagi banyak diperbincangkan ya bahwa apa yang menyebabkan inflasi hari ini ternyata bukan dari sisi demand. Ya, bukan dari demand-nya, bukan dari sisi permintaannya karena ini masih resesi. Ya, bukan resesi sih, masih pandemi. Orang masih mengurangi yang namanya beli-beli dan lain sebagainya. Mereka masih berjuang untuk ya memenuhi kehidupannya sehari-hari. Ini kelihatannya seperti itu. Sehingga apa yang terjadi pada hari ini yang kenaikan inflasi dan segala macam itu lebih disebabkan oleh supply. Supply yang terganggu karena supply chains. Ya, supply chains yang broken. Jadi kalau di sisi supply, kenaikan suku bunga ini nggak ada gunanya. Kenaikan suku bunga ini baru ada efek kalau kenaikan inflasi itu disebabkan oleh kenaikan pada permintaan. Ternyata di lapangan ya, ini masih ada perdebatan ya. Ini inflasi ini karena supply atau karena demand. Kalau karena demand, oke, inflasi ini akan terkendali dengan The Fed-nya naikin suku bunga. Jadi dia menyetop nih likuiditas yang ada ditarik balik masukin ke bank gitu ya, sehingga orang mengerem kan demand-nya kan, mengerem belanjanya. Tetapi pada kenyataannya apa yang kita lihat di sini, ini The Fed kan sudah naikin suku bunga nih, ya kan? Nih, dia udah naikin suku bunga nih. Tetapi yang kita lihat pada inflasi itu tidak stop. Kita kan berpikir kalau The Fed udah menaikkan suku bunga, ini udah cukup tinggi kan, 8,5 kan? Dan dia turun, ini harusnya terus turun dong. Kenapa? Karena di sini The Fed naikin 75, ini 75, ya kan? Hari ini juga 75 lagi. Ini harusnya kan menurun dong. Tapi ini enggak, dia terus peaking, terus menaik gitu. Nah, ini yang menjadi perbincangan. Kalau kelihatannya inflasi ini lebih disebabkan oleh supply. Oleh bagian supply-nya nih. Oh, ini supply-nya yang terganggu, bukan karena demand-nya. Maka dari itu bakalan sia-sia kalau The Fed itu naikin suku bunga malah akhirnya membuat resesi. Ini yang dilihat ya. Sekarang ya ini masih diperbincangkan. Nah, karena itulah makanya nilai dolarnya tetap turun nih, tidak naik gitu. Tidak bisa naik ya. Perkiraannya kita kalau dia sampai break dari 108 itu mungkin dia akan bisa naik sampai ke 120 karena teorinya begitu kan. Dinaikin suku bunga sehingga obligasi, sehingga bonds ya dari pemerintah US itu laku akhirnya kesedot kan, dolarnya, uangnya itu kesedot nih ceritanya. Nah, kalau uangnya sedikit di pasar berarti kan harusnya menaikkan nilainya toh. Ya, nah ini tidak terjadi pada bulan Juli. Jadi mungkin akan terus turun ya, akan terus landai ya. Ya mungkin nanti akan kalau sampai resesi terjadi, ya makanya kan jadi komoditas juga ikutan turun segala macam. Kenapa? Karena US dollarnya juga turun kan. Nilai US-nya juga turun. Mungkin nanti akan ada ya, nanti kita lihat lah nanti bagaimana keseimbangan baru untuk si US dollarnya. Kalau US dollarnya terus menguat, memang pukulannya adalah di komoditas ya. Tapi kalau US dollarnya ini kayak gini kan sekarang lagi istirahat kan. Kita cuma mau lihat nih lu naik lagi atau lu akan turun. Tapi kalau lihat dari sentimen kemarin, kan The Fed naikin 75 basis point nih. Tetapi US dollarnya nilainya, dia nggak bergerak. Jadi ada kecenderungan akan turun. Nah, kalau ada kecenderungan turun, kita bilang dulu ya dari sekarang ya. Karena kan turunnya kan belum tahu nih.
Jadi kalau sampai teman-teman lihat US dollarnya cenderung turun, maka ada peluang harga-harga komoditas akan kembali rebound. Nih, harga-harga komoditas akan kembali rebound setelah kemarin sudah turun lumayan jauh. Kenapa dia akan rebound? Karena pembanding dari harga ke harga komoditas ini ke US dollar. Ya, jadi ada peluang dia akan rebound. Nah, jadi mungkin itu akan menjadi, ya kalau kita bilang apa ya, buat kita swing kembali ke area sekitar komoditas. Ya, teman-teman bisa lihat lah harga-harga komoditas kayak nikel segala macam. Ya, ini kan udah mulai nanti akan rebound. Ini makanya teman-teman perhatikan ini. Dolar indeksnya kalau turun kembali, maka harga-harga komoditas akan kembali rebound. Nah, kalau harga komoditas kembali rebound, korelasinya ke ekonomi Indonesia akan lebih baik. Ya, makanya kalau Agustus, ini balik ke teknikal ya. Kalau Agustus dia koreksi, itu wajar. Kenapa? Karena kenaikannya sudah tinggi. Ini udah kenaikan dari 19 Juli sampai sekarang. Ini anggaplah dari sini ya. Berarti dari awal bulan 5 Juli sampai sekarang dia udah naik sekitar 5,14%. Ya, jadi harusnya kalau misalnya ada koreksi wajar ya, wajar saja. Jadi mungkin kalau lihat dari awal-awal Agustus masih ada potensi kenaikan ya sampai ke sini atau sampai ke trendline ya habis itu dia koreksi. Nah, koreksi ini ingat ya, koreksi ini akan menjadi kesempatan kita untuk collect lagi. Terus habis itu kalau US dollar turun kemudian harga komoditas kembali rebounds, berarti kita akan lihat data ekonomi kita terutama neraca perdagangan akan kembali surplus. Jadi ini ada peluang untuk indeks itu rebounds kembali, kemudian untuk ngelanjutin trend bisa jadi dia akan breakout dari segitiga ini. Ini berita baiknya, Tapi ingat loh ya, syaratnya adalah US dollarnya, dolar indeksnya turun. Dolar indeksnya turun, kemudian disertai oleh reboundsnya harga komoditas. Oke, jadi ingat ya, perhatikan US dollar kalau dia udah mulai anjlok kembali, dia jebol ya. Dia jebol balik ke area 100, apalagi dia bisa jebol balik ke bawah 100, itu adalah berita baik untuk perekonomian Indonesia. Ya, di mana negara kita kan negara produsen komoditas kan. Nah, ini makanya balik lagi ke teknikal dari saham-saham komoditas. Nanti kita lihat dia akan seperti apa. Itu kurang lebih ya, cukup bisa dimengerti ya. Di hari Selasa kemarin kita udah melihat cukup banyak saham-saham yang kita rekomendasikan itu hampir boleh bilang udah kayak FOMO lah ya. Ditambah lagi kalau teman-teman lihat beritanya seperti itu, ya pasti lebih FOMO lagi kan. Tetapi bagaimanapun yang terjadi di mungkin ke depannya segala macam ya, teman-teman jangan sampai merusak psikologi teman-teman. Jangan sampai takut. Apalagi kalau udah lihat secara teknikal, banyak sekali saham-saham yang bisa kita pilih. Kitanya harus jual mahal. Kitanya yang harus bisa pilih-pilih mana saham yang kira-kira sesuai dengan karakter saya, sesuai dengan gaya trading saya. Ini ada waktu kok buat teman-teman buat misalnya oke, saya mau pilih aja yang fundamental bagus. Ini mumpung ya data-data yang ada lumayan oke lah, lumayan cukup bagus. Ya, ini yang kita lihat dari data-data yang ada. Nanti Sabtu kita akan bicara lebih detail ya. Nah, sekarang kita masuk ke kira-kira ada tambahan stock pick nggak ya selain yang di hari Selasa kemarin ya. Ini kalau misalnya tambahannya ini memang ada beberapa sama yang hari Selasa kemarin, saya mungkin cuma mention aja sebentar ya. Teman-teman bisa lihat MDLN. Ini saya juga mulai agak-agak curiga ya. Saham-saham properti ini mungkin cuma rebounds untuk turun kembali. Ya, kenapa? Karena kenaikan suku bunga Bank Indonesia juga harusnya akan terjadi. Jadi dia minimal ya untuk spare-nya ya, jarak antara The Fed, suku bunga The Fed sama yang Bank Indonesia itu misalnya nggak terlalu jauh, sama ada potensi terjadinya inflasi di Indonesia. Inflasi kan sudah terjadi ya, teman-teman bisa lihat dari data yang ada. Kita lihat ya, dari data yang ada bahwa kita mulai mungkin akan di sekitar 4% lebih ya. Ya, jadi itu sudah lebih tinggi daripada prediksi atau daripada targetnya si Bank Indonesia. Nih lihat tingkat inflasinya ya. Perkiraannya adalah pada bulan Juli nanti ada sekitar 0,4. Ya, walaupun dia lebih rendah daripada bulan kemarin, tapi kan secara year on year itu kan berarti inflasinya mulai naik kan. Ini inflasi tahunannya udah 4,35. Jadi kalau ditambah dengan inflasi bulan Juli,
berarti ada kenaikan lagi nih. Jadi mungkin saja akan sampai 5 sampai 6%. Nah, 5 sampai 6% dengan tingkat suku bunga kita yang masih berapa ini? 3,5% itu kan spare-nya lumayan ya. Jadi harusnya ada kenaikan suku bunga ya, mungkin 50 basis point. Ya, kita akan lihat kayak gitu. Nah, kalau ada kenaikan pada suku bunga, biasanya efeknya ke saham-saham properti kan. Nah, jadi balik lagi ke MDLN. Jadi ini cuman buat swing saja, teman-teman. Oke, MDLN teman-teman lihat ya. Potensinya itu adalah ini. Kalau dia break ini di berapa? 105 ya, dia break ini, teman-teman incar aja di atas, resisten atas. Jadi ini aja udah hampir sekitar 40 poin. 40% ya. Jadi 104 ya, teman-teman bisa jualan di mungkin daerah-daerah sini aja. Nggak usah terlalu tinggi, ini aja udah 30% kali. Sampai 131. Ini targetnya ya. Kalau MDLN. Jadi ini, tapi ini juga ya, sekalian saya mau ingatkan ya, MDLN ini mungkin tidak sama lagi dengan yang dulu-dulu ya. Kenapa? Karena volatility-nya, keliarannya memang udah lebih liar lah. Lebih liar dibandingkan dengan dulu. Jadi ya teman-teman hati-hati. Jadi cocokkan ya dengan karakter masing-masing ya. Kalau misalnya dia balik ke sini, teman-teman bisa stop loss di bawah situ. Nah, targetnya nggak usah tinggi-tinggi lah. Ini 1/4 atau 1/3 juga teman-teman udah bisa bungkus lah. Ini MDLN. Kemudian ada namanya COBEX. Ini COBEX cuma mention aja ya. Dia naik kan masih kecil-kecil ya. Volumenya juga masih kecil-kecil. Ini belum keluar nih volume gedenya. Nah, kita lihat ya di sekitar GoPay. Nah, di area sekitar GoPay ini dia bisa keluar nggak volume gede. Buat teman-teman agresif, ini sebenarnya kita udah bisa melakukan cicilan nih. Ya, udah bisa kita melakukan cicilan. Karena ya untuk mengantisipasi yang tadi saya bilang, bisa jadi harga komoditas akan kembali rebound. Ini sudah mulai rebound kok, harga-harga komoditas. Kemudian kita lihat ya, ini kan COBEX ini adalah alat berat kan. UNTR sudah mulai. Mungkin UNTR itu masih ketolong karena ada batu baranya ya, ada penambangan batu bara di situ. Tapi kalau teman-teman lihat temennya itu namanya Hexa, itu juga kondisinya kayak gini. Nah, jadi secara sektornya itu berarti mereka masih ada sentimen cukup positif lah. Pergerakannya juga masih cukup positif. Jadi ya kita masih akan tunggu si COBEX-nya. COBEX untuk dia break minimal volumenya udah mulai muncul lah. Ya, volumenya jadi nggak kecil-kecil begitu gitu. Jadi ada satu volume gede untuk memberikan kepada kita sinyal, oh dia breakout. Ya, ini COBEX. Kemudian ada WINS. Nah, ini WINS juga masih urusannya soal pelayaran ya, dimana kalau teman-teman cek ya, ada namanya data mengenai pengiriman barang. Jadi masih banyak sekali barang-barang yang masih menunggu nih pelayaran kapal-kapal untuk diangkut. Masih banyak sekali. Ya, jadi data yang diperlihatkan antara di tahun lalu, di awal tahun atau di akhir tahun, sama di kira-kira bulan Juni Juli itu masih terus peak, masih terus naik. Kenapa ya? Karena supply chain. Karena antrian kapal di pelabuhan-pelabuhan di sana itu masih terganggu nih ceritanya. Jadi supply chain itu masih cukup broken ya. Jadi kita masih ngelihat ya potensi untuk pelayanan emiten-emiten pelayaran ini untuk mendapatkan income ya, untuk mendapatkan pendapatan di Q3 itu masih cukup besar. Ini yang kita lihat dari pelayaran. Jadi makanya teman-teman kalau misalnya cek, ini kita ada satu yang bisa teman-teman lihat, ini adalah WINS ya, WINS. Ya kita nggak lihat lagi yang lain, misalnya ada Nelly, sebenarnya cukup banyak lah. Masih ada Nelly, masih ada PSSI, masih ada HICE sama SIP gitu kan. Tapi ini kita lihat ya, kalau dari setupnya ini kan masih di bawah nih ceritanya. Ya, dan setupnya masih cukup cocok. Nah, hari ini dia sebenarnya udah mulai break ya. Hari ini cuman volumenya aja yang nggak nongol. Volumenya belum nongol. Jadi ya teman-teman kalau misalnya cek area sideways ya, anggaplah di sini ya. Nah, kita mau lihat di 187 sampai 190 nongol nggak volumenya ya, daerah sini. Jadi nggak perlu buru-buru. Tapi kalau teman-teman yang agresif mau cicil, berarti area-area sini teman-teman silakan cicil nih. Ya, sebelum dia break 188, 189, 190. Ya, stop loss-nya berarti teman-teman taruh di bawahnya. Artinya kalau dia breakdown, kita keluar. Ini untuk WINS. Jadi ini udah area udah bisa. Jadi kalau saya ini udah area buat saya cicil. Nih, cicil karena volumenya kecil kan. Ya teman-teman kalau lihat di order book ya tinggal sesuaikan ya, apakah ini cocok dengan modalnya. Karena kan bisa jadi order booknya lot size-nya cuma kecil-kecil begitu doang. Oke, tapi ini udah menjadi area buat teman-teman cicil, buat agresif ya. Kalau teman-teman mau ya konservatif ya tuh udah tunggu breakout 188 190. Oke, itu untuk WINS. Kemudian ada PANR. PANR ini yang seperti teman-teman tahu lah ya.
pariwisata itu sudah mulai udah mulai ramai lah. Kita boleh katakan udah mulai ramai. Terus habis itu teman-teman udah bisa lihat laporan keuangan yang keluar di Q2-nya cukup banyak ya, membuat kayak IS juga ya sudah naik 198% untuk labanya. Nah, ini PNR sudah keluar belum teman-teman, tinggal lihat. Tapi posisinya ini udah kayak menunggu breakout ya. Kalau laporan keuangannya belum keluar, ini berarti sedang menunggu sesuatu nih. Apakah laporan keuangan juga sebagus IS? Ya, IS sendiri itu masih belum di price in loh. Dengan peningkatan laba 100 berapa persen, hampir 200% itu masih belum di price in. Jadi kita masih menunggu nih, sektornya udah mulai bergerak apa belum. Tapi PNR ini sudah cukup menarik. Jadi perhatikan ya, PNR ya. Teman-teman mau cicil berarti agresif, silakan lakukan. Ya, stop lossnya ingat, stop lossnya harus jelas ya, mau di bawah. Ini ada EMA 20-nya di bawah situ. Ya berarti stop lossnya di daerah situ. Kalau dia nggak berhasil naik gimana nih? Atau teman-teman mau ambil range stop lossnya agak gede, berarti daerah bawah sini nih. Di sekitar berapa nih? 18, berarti di bawah 200. Teman-teman bisa ambil stop lossnya di bawah situ. Ini dengan asumsi dia masih akan ada pullback. Tapi kalau tidak ada pullback berarti dia tinggal lanjutkan. Ini PANR. Jadi lihatin ya. Kemudian ada namanya MTEL. MTEL ya, MTEL ini juga sudah mulai menarik. Walaupun kalau teman-teman yang konservatif ya tunggu sinyal dia break kan. Tetapi kalau teman-teman bisa lihat ya sektornya, ada namanya TBIK di situ, ada namanya TOWR, terus ada namanya Bali, itu sudah naik, ya kan? Udah naik. Jadi market leadernya sudah naik. Lah ini yang satu market leader ini kok ketinggalan. Ada apa ini? Gitu ya. Jadi teman-teman ya kalau misalnya agresif kita udah bisa melakukan cicilan. Kenapa? Stop loss itu juga bisa lihat dari sini aja. Teman bisa stop loss di situ atau mau ambil range agak gede nih di stop lossnya di bawah 680. Jadi teman-teman cicil di sini ya, kalau dia break berarti cicil lebih gede lagi. Ya, jadi habis itu tinggal ikutin karena dia belum jalan nih. Sedangkan market leader yang lain itu sudah jalan duluan. MTEL kan boleh dikategorikan sebagai market leader juga ya. Benar nggak? Karena dia anaknya Telkom, menaranya ada di sekitar 200.000 menara lebih, sama seperti 20.000 apa 200.000 ya. Ya, sama seperti TWR. Ya, ini jadi harusnya kalau misalnya mereka yang lain jalan, kok lu nggak jalan? Nah, jadi kita kalau teman-teman ya balik lagi, kalau teman konservatif mau tunggu sinyal, ya sudah berarti tunggu dia break 750. Tapi kalau teman-teman agresif, ya udah cicil aja dari sekarang. Ingat loh ya. Setup saya bukan masuk terus langsung terbang, enggak. Ini kita metodenya adalah ya kita memang dia masih ada di pit stop, dia masih ada di terminal. Nah, teman-teman tinggal pilih mau datang ke terminalnya pagi, jadi biar nggak ketinggalan kereta, atau pada saat dia udah jalan, ya ini udah tank 1 menit tank ya lu baru nongol, atau pada saat dia breakout lu baru nongol kan. Gitu ya. Jadi bukan dia udah keluar dari terminal lagi di tol lu stopin. Nah, itu bukan metode saya. Ya, saya nggak ada di situ. Oke. Kemudian ada Akra. Nah, Akra mungkin yang dari kemarin itu udah mulai diperbincangkan kan kalau nanti dia akan dapat segini. Nah, yang saya mau lihat itu adalah Akra kalau dia breakout 1200. Ya, jadi Akra kalau dia breakout 1200 baru kita mulai ikut lagi. Nah, ikut ya targetnya ya teman-teman masih ikutin lah di atas kan. Dia masih bisa di 1425. Habis itu ini mungkin targetnya areanya agak-agak berat nih di sini. Ya, jadi ini ada sebuah tembok di situ di 1600 sampai 1700. Ya, ini teman-teman tinggal ikutin ya. Pergerakannya masih oke lah, risk reward-nya masih cukup bagus untuk si Akra. Tapi ingat, tunggu dia tembus 1200. Jadi dia breakout dulu dari situ baru kita mau ikutan. Ya, terus habis itu untuk yang panin. Ini panin saya bahas satu aja ya. Teman-teman bisa lihat ya, PNIN juga sama nih. Setupnya juga kurang lebih kayak gitu. Ini kan habis naik, kemudian dia udah koreksi kan. Nah, koreksinya lihat. Ini adalah pullback. Kenapa? Karena volumenya kecil. Berarti orang ini ya, yang beli di sini nih, itu belum keluar. Ceritanya kayak gitulah. Nah, jadi kalau dia belum keluar, nah ini mungkin menjadi sebuah area yang cocok untuk yang kita boleh katakan gini. Ya, ini buat kita cicil lah. Nah, stop lossnya di situ. Ingat ya, stop lossnya di situ. Kenapa? Karena bisa jadi, ini kalau teman-teman lihat ya, dia bisa jadi continuation, terus turun ke bawah. Ingat, selalu ada peluang untuk dia turun ke bawah. Tapi bisa juga ini kenaikan, kemudian dia stop. Ya, terus habis itu buat naik kembali.
Ya, peluangnya kan selalu akan ada 50-50 seperti itu. Tapi kalau dia udah berhenti, kita ngelihat risk-nya itu kecil. Ya, risk-nya itu kecil. Kenapa? Stop loss-nya di sini. Ini risk-nya, ini resiko yang kita mau, kemudian ini reward-nya. Kalau dia naik kembali, ya sudah, ini reward-nya. Jadi risk reward ratio-nya itu jauh lebih besar reward-nya daripada risk-nya. Ingat itu ya. Jadi jangan berani rugi tapi takut untung. Ini salah ya. Kita maunya adalah rugi kita kecil, untung kita gede. Kita harus berani untung dong. Untung itu yang mendatangkan kita uang. Ingat. Ya jangan dibalik. Berani rugi ya kalau dia udah turun nih, udah jelas salah kan? Berarti dia menempuh perjalanan ke bawah. Lu hold. Begitu dia naik, wah bener nih naik. Ini, cepet-cepet gue buang, mumpung gue lagi benar katanya. Gitu, jadi jangan dibalik. Risk reward ratio itu harus rewardnya gede, risknya kecil. Ingat ya, ingat itu ya. Rewardnya gede. Jadi kalau teman-teman dikasih hadiah, jangan mau hadiah yang kecil-kecil. Kecuali itu mungkin emas cetakan yang berkilo-kilo, kecil kan ya. Tetapi kalau minta hadiah, ingat hadiahnya kalau bisa yang gede. Ini PNBS, jadi teman-teman tinggal lihat lah ya saham-saham panin yang lain. Kemudian ada namanya BC, ini juga sama. Kita mau tunggu ini prosesnya. Ini udah break malah. Ya ini prosesnya udah break, tapi mungkin masih ada area. Ini volumenya udah gede nih, volumenya udah keluar nih. Jadi ini harusnya udah tinggal melanjutkan trend. Memang di atas tuh ada plafon. Buat teman-teman yang konservatif, berarti tunggu dia break 1750. Jadi dia break ini udah nggak ada kata lain, teman-teman harus ikut. Gitu. Jadi kalau dia udah lanjut, bye-bye. Ya, jadi kita udah nggak ikut lagi nih. Jadi prosesnya adalah teman-teman lakukan kan buy on breakout. Ini volumenya kan udah nongol. Kemarin volumenya nggak ada. Pada saat breakout ini volume nggak ada nih. Nah sekarang volumenya udah keluar. Ini yang kita tunggu maksudnya gitu loh. Tunggu volumenya. Nah kayak gitu tunggunya. Nah volumenya udah keluar, lu nggak masuk juga. Nah saya udah nggak tahu lagi. Teman-teman mau nunggu apa lagi ya. Nah next mungkin kalau untuk BC kita masih punya area untuk kita alasan untuk kita buy lah. Ada di 1700 sampai 1750. Jadi kalau dia break itu, ini adalah kesempatan terakhir teman-teman buy. Ya setelahnya udah jangan buy lagi, udah tinggal biarkan dia jalan. Kemudian ada WMPP. Nah ini WMPP sudah break nih. Ya saya nggak tahu teman-teman udah beli apa belum nih. Kan ini udah sesuai dengan trading plan kan. Harusnya you buy kan. Benar nggak? Ini udah break, udah naik nih, volumenya udah gede semua nih. Ya nah lu udah buy dong. Ini prosesnya kan kemarin di hari Selasa kemarin kan aku udah bilang ya. Ini proses dia udah ngumpulin barang. Ya makanya anomali semua di situ. Ya buat teman-teman yang agresif ini kan harusnya udah teman-teman cicil kan. Nah dia udah break. Ini udah tanda buat teman-teman yang konservatif untuk masuk. Tuh. Nah tunggu apa lagi? Nah saya juga nggak tahu tunggu apa lagi ya. Nah ini udah tinggal ngelanjutin trend. Ini sih WMPP ini udah berarti udah sesuai technical ya. Jadi kalau dia turun bagaimana? Ya teman-teman fokus di stop loss-nya. Selama nggak kena stop loss ya berarti gue masih hold. Dia bisa jadi dia akan pullback. Nah pullback, nah teman-teman bisa lakukan average di situ. Ini pullback loh ya. Pullback berarti volumenya harus kecil. Pullback baru teman-teman lanjutin naik. Oke, ini WMPP. Jadi kalau udah masuk berarti fokus di stop loss-nya. Stop loss teman-teman ada di 120 nih ceritanya nih sekarang. Kalau ikutin technical ini ya. Ikutin trading plan ini ya. Ya, jadi dia masih ada di 120. Jadi kalau udah masuk situ ya sudah berarti sekarang dia TP atau dia kena stop loss. Gitu aja. Oke, kalau dia TP ya teman-teman silakan mau TP atau enggak. Kan putuskan ya. Sesuaikan dengan trading plan atau ya misalnya jangan-jangan dia break 164 ya teman-teman tinggal lanjutin pergerakannya. Kalau mau ikutin berarti stop trailing stop teman-teman ada di 164 ya 164. Habis itu ya ini berarti the sky is the limit kan, udah tinggal lanjutin. Dia nanti mungkin ada istirahatnya di situ mungkin teman-teman kalau misalnya mau keluar dulu karena ada istirahat kan. Nah, tinggal bikin trading plan-nya. Nanti harus seperti apa. Itu MPP. Kemudian ada namanya trim. Ini juga kita udah liatin lama nih. Trim ya. Nah, trim teman-teman lihat. Dia udah bergerak lumayan nih ya. Terus kemudian dia mau break nggak bisa. Tetapi lihat pergerakan ini volume ada kan.
itu beda dengan pergerakan-pergerakan sebelumnya. Lihat nggak? Ya, dia udah mulai ada changing of karakternya di situ. Lihat nih. Ya, ini ya dia bergerak, tapi lihat di sini lebih sedikit merahnya dibandingkan dengan yang di sini kan. Ini merah masih banyak tekanan-tekanan kan? Ya kan? Nah, di sini tekanannya udah nggak terlalu muncul nih. Karena yang menang itu mungkin selalu bisa ke bagian buyer nih. Makanya kan kenapa ditutup dengan hijau. Memang masih ada shadow kan? Shadow nolak untuk naik. Ini mungkin ya yang beli di pucuk-pucuk sini masih banyak nih ceritanya. Mungkin mereka masih mau keluar kan. Ya, jadi teman-teman perhatikan kalau dia breakout, ya dia breakout mungkin masih akan ada pullback-nya. Nah, habis itu tinggal lanjutin trend. Jadi ya udah tinggal alokasikan aja sekitar 2. Tapi ini teman-teman udah mulai boleh bersiap nih. Ingat bersiap untuk ya mau lakukan cicilan juga sebenarnya udah mulai bisa nih. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini kan ada EMA 20 nih. Teman-teman bisa taruh stop loss-nya di sekitar itu. Ya, di bawah situ. Ya, berarti kan kurang lebih nih kita udah tahu nih risk kita segitu nih. Reward-nya segini nih. 388 atau 460. Ya, tinggal teman-teman mau incer yang mana nih reward-nya. Saya taruh ya. Misalnya kita buy di sini. Nah, teman-teman taruh di sini. Berarti risk kita ada di sekitar ini sampai 23% loh risknya. Ya, kalau dia ngincar yang di 388, wah ini nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena cuma 1:1,45. Kalau dia nggak bagus, ya teman-teman jangan masuk. Atau, oke, kalau gitu saya risknya di sini aja nih. Ini kan ada support nih. Ini support yang sebelumnya nih, ya. Nah, kalau dia turun di bawah support ini, ya saya keluar. Nah, kalau dia turun di bawah itu, berapa nih kira-kira risk kita? Ya, ini ada sekitar 10%. Nah, kalau ambil ini, cara kita, ini sekitar 8 ya. Nah, 8 kalau saya ambil target di sini, ini ada di 1:3. 1:3. Kalau misalnya saya ikut target yang di atas, ini kurang lebih 1:6 lah. Nggak usah maruk-maruk banget. Jadi teman pilih antara 1:3 atau 1:6. Tapi ingat, stop loss teman-teman ada di sini. Tuh, ya di bawahnya 270. Itu ya, itu stop loss-nya. Ya, pastikan stop loss-nya itu ada. Ya, jadi jangan saya dengar nanti, saya nyangkut di trim. Kenapa lu nyangkut? Ya, pasti ya stop loss-nya lu lewatin. Jangan berani rugi, tapi takut untung. Itu bukan cara kita. Trader itu bukan nyari rugi. Ingat, ya, trader itu bukan nyari rugi. Ya, nanti habis itu pamer tuh porto yang merah-merah. Pamer itu porto yang hijau-hijau. Kemudian ada Petrosea. Nah, ini akhirnya break nih. Cuman memang, saya nggak tahu teman-teman akhirnya berhasil ikut nggak. Tetapi dia masih ada satu kali kesempatan di 2940 ya. Anggaplah 2950 lah. Nah, itu kesempatan terakhir teman-teman untuk ikut Petrosea. Ini udah tunggu lama loh. Saya pribadi sudah tunggu lama. Ya, nah memang karena apa? Karena ya metode saya itu tidak teman-teman, ini udah lari baru kita kejar. Enggak, ya saya cicil. Apalagi kalau teman-teman memiliki dana besar ya. Dana besar kalau teman-teman masuk di Petrosea tiba-tiba brok gitu ya. Gede. Lot size-nya itu nggak banyak. Lot size-nya nggak banyak. Lu bisa gerakin sendiri ini saham. Kebayang nggak lu jadi market maker-nya? Kalau dilihat sama market maker, gue belum selesai. Kenapa lu naikin? Kan tinggal di selesai kan. Malah kita akhirnya jadi bulan-bulanannya mereka. Nah, makanya kalau bilang, kenapa gue diguyur? Ya karena lu, ya artinya gimana ya? Lu nggak tahu diri lah. Ngomongnya gitu lah ya. Udah tahu lot size-nya dikit. Lu punya dana gede. Udah tahu ya, karena lot size kecil, makanya dia membuat ada namanya best begitu kan, ada namanya sideways di situ untuk mereka melakukan akumulasi pelan-pelan kecil-kecil ya. Lu datang agak gede, gue turunin lagi. Lu datang agak gede, gue turunin lagi gitu kan. Biar kenapa? Biar gue bisa ambil di harga-harga yang murah gitu. Karena kan namanya kita punya uang kan. Masa kita mau beli di harga mahal kan nggak mau toh. Ya, jadi mereka punya power untuk menggerakkan harganya. Ya lu harus ikutin. Makanya kan saya bilang harus tahu diri. Tahu diri, kita namanya kita retail kan. Ya tahu diri, kita kan ikut gajahnya. Ikut gajah tapi jangan sampai terinjak. Ini ya tinggal sekali lagi 2950.
2.950. Tapi kalau teman-teman sudah punya nih, ini kan kalau Petrosea kan lebih ke arah kontraktor ya. Kontraktor untuk batu bara lah, kontraktor untuk minyak juga dia bisa, kontraktor untuk apa lagi ya, teman-teman cek lah. Ya, nah teman-teman lihat pada saat ini sedang ngapain nih? Oh, jangan-jangan pertambangan memang lagi bagus ya, pertambangan minyak lah, pertambangan batu bara lah, pertambangan nikel lah, itu memang lagi bagus. Oh ya, bagus ya, berarti harusnya akan mendatangkan kan pendapatan dari si Petrosea. Terus habis itu lihat teman-teman, kenapa kita udah mulai memperhatikan si Petrosea? Ini kenaikan ini, lihat, pernah nggak terjadi sebelumnya? Hijau semua loh. Pernah nggak terjadi sebelumnya? Nggak pernah. Ya toh? Nah, jadi udah tinggal bersiap-siap. Lanjut ke IMAS. IMAS, ini udah lama ya kita nggak lihat ini ya. Mungkin karena nanti ada Gias, ya mungkin akan ada peningkatan pada penjualannya kali ya. Ya, ini teman-teman lihat ya, dia posisinya adalah dia setelah break, ini masih sideways kan dari sini. Tek 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 tek. Nah, selama sideways ini teman-teman lihat, pergerakan sideways ini volumenya gimana? Terus turun nggak? Jadi tinggal tunggu dia dry out aja, tinggal tunggu dia tenang. Ini makannya, ini kan dia makan gede nih. Ini makan ya, terus mencerna, makan lagi, ngemil lah, ini cuma kecil doang ya. Terus dicerna, berarti ini sama ini selesai. Oke, udah, ini makan lagi. Ini lagi dicerna. Udah, ini posisinya sudah kecil loh. Ya, jadi artinya apa? Dia udah makanan-makanan kecilnya udah dicerna dengan gampangnya. Ceritanya, ya ini kan udah makan gede. Oh, ini harus volumenya udah gede. Oh, ini makan lagi. Ini kan udah, nih gede-gede nih, lihat candle-candle gede-gede kan. Artinya dia udah mulai mencerna nih lebih cepat. Nah, kalau dia udah mulai mencerna lebih cepat, ini kan harusnya dia udah mulai kosong ya perutnya, ya. Nah, kalau kosong perut gimana? Lama-lama kan lapar ya. Lapar jadi perlu makan banyak lagi. Perlu makan gede lagi. Nah, jadi ini teman-teman perhatikan ya si IMAS ya. Dia memang masih di bawah EMA 200. Jadi ya mungkin saja, mungkin ya ini kan dia kumpulin tenaga, break, mungkin masih ada kembes, baru naik lagi. Kemudian yang terakhir adalah ISAT, Indosat. Ini kan alasan kita buy juga kan ya. Kalau teman-teman nggak dapat friends ya, teman-teman masih bisa perhatikan ini. Ini break 7.000, break 7.000. Ini kita udah tunggu berapa lama ya? Break 7.000. Kalau teman-teman agresif gimana? Teman-teman bisa melakukan cicilan di Indosat. Stop lossnya di bawah EMA 200 itu aja. Ya, udah bisa melakukan cicilan. Yang agresif, yang konservatif ya tunggu dia break. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman ya untuk market review kita hari ini. Semoga bisa cukup bermanfaat ya. Terus habis itu jangan lupa stock pick-nya, apa yang sudah kita bicarakan hari ini, jangan lupa dibikin trading plan-nya. Ya, analisa kembali ya, money manajemennya bagaimana, risk manajemennya gimana, stop loss-nya di mana. Ya, jadi ingat, resiko kita harus selalu kecil, reward kita harus selalu besar. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya. Oke? Salam tim.